Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu tema firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada kita pada saat ini yaitu hidup berbahagia. Kalau kita mungkin saudara boleh berkata, bagaimana Pak Gultom bisa berbahagia dalam situasi seperti ini? Memang saudara, kalau kita mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, tidak akan pernah berbahagia. Tapi kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang hidup. Dia yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita akan baca di dalam firman Tuhan ya sebagai dasar renungan kita pada saat ini, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Firman Tuhan ini cukup memberikan penghiburan kepada kita. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu ketika kita mengandalkan Tuhan. Bukan karena kita mengandalkan dunia, bukan karena kita mengandalkan harta milik kita ya. Tapi firman Allah berkata, diberkati atau berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Kamus Bahasa Besar Indonesia mengatakan mengandalkan itu mempercayakan diri, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kebahagiaan dalam hidup ini. Ya saudara, jadi oleh sebab itu saudara, mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak contoh di dalam firman Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita belajar dari kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Di situ dikatakan ceritakan seorang pemuda yang badannya kecil, yaitu Daud. Ketika dia menghadapi Goliat yang raksasa, dikata orang raksasa pada waktu itu tingginya hampir 3 meter, sementara Daud hanya 100 berapa. Ya saudara, dibandingkan pengalamannya luar biasa, dia seorang panglima besar di orang Filistin, tapi Daud hanya seorang gembala. Tapi ketika Goliat menantang orang umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu, dikatakan Raja Saul dan pasukannya mereka melarikan diri, tapi Daud dia datang dengan Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya saudara, jadi Daud dia berani menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh melihat akhirnya Goliat kalah, orang Israel menang. Jadi saudara, Goliat yang besar itu dapat dikalahkan orang yang kecil, yang tidak berpengalaman dalam perang. Tapi Goliat sebagai seorang panglima, dia berpengalaman yang luar biasa, tapi dia dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Karena karena Tuhan yang bersama-sama dengan Daud. Daud sadar bahwa apapun kekuatan dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, inilah kekuatan kita sehingga kita boleh dapat berbahagia. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, andalkan Yesus dalam hidupmu. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Kalau kita baca lagi di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan seterusnya, bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam menghadapi
ancaman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka masuk dalam dapur api karena mereka menyembah Tuhan. Tapi mereka berkata, tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku. Kami hanya dapat menyembah Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Allah yang pencipta langit dan bumi. Jadi Bapak Saudara, dan dikatakan di situ di dalam ayat seterusnya, api yang sudah panas dipanaskan lagi 7 kali lipat, tapi mereka tidak ada apa-apa. Bahkan Raja Nebukadnezar kaget, yang tadinya 3 orang menjadi 4 orang. Dia bertanya, siapa itu? Ya saudara, jadi saudara kasih Tuhan, mari supaya kita boleh mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Jangan andalkan apa yang ada dalam hidupmu, apalagi hartamu, apalagi orang-orang yang mungkin engkau anggap hebat. Tapi andalkanlah Tuhan, maka Anda saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan takut di dalam menghadapi situasi apapun, terutama situasi yang terjadi saat ini. Virus corona yang menghancurkan dunia, virus corona yang ditakuti oleh dunia. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.